Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, senang sekali kembali siang hari ini di siang yang sejuk gitu ya, yang turun hujan sejak pagi tadi. Kami dapat menjumpai Anda dalam program Jambi Bicara, program yang kami hadirkan untuk memberikan edukasi, informasi, wawasan, pengetahuan baru, tentunya untuk mengedukasi masyarakat Jambi dimanapun berada menyaksikan tayangan ini, sekaligus juga kami harapkan dapat menginspirasi. Tema kita pada hari ini adalah sesuatu yang begitu dekat dengan kita, sesuatu yang tanpa kita sadari saat ini sudah terus kita jalani. Siapa di sini yang kemana-mana sudah tidak bawa dompet lagi, atau kemana-mana cukup bawa handphone udah gitu, tidak membawa uang tunai lagi karena transaksi apapun lebih mudah dengan adanya kris, bisa transfer, debit dan segala macamnya. Kita akan membahas tentang perlindungan konsumen di era transaksi digital. Telah hadir dua orang narasumber yang begitu luar biasa, yang sama-sama sibuk tapi menyempatkan waktunya untuk hadir bersama kita, karena sebagai masyarakat kita merasakan kemudahan tapi juga agak worry ya, kira-kira transaksi digital ini aman nggak? Nanti akan kita bahas. Kita sapa terlebih dahulu yang hadir di studio TVRI Jambi saat ini, ada Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jambi, Bapak Mukti Rigowo. Selamat siang Pak. Selamat siang. Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Padahal sibuk ya Pak di kantor ya? Sedikit. Harus sibuk. Nggak mungkin dong nggak sibuk. Nggak boleh merasa sibuk. Nggak boleh merasa sibuk. Harus. Tapi tetap berkenan untuk hadir. Terima kasih banyak Pak. Senang sekali bisa di sini. Siap. Kita sapa juga tidak hanya Pak Mukti yang hadir bersama kita, meskipun di studio hanya kita berdua, tapi di video conference juga sudah hadir. Ada Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Jambi, Bapak Ibnu Kholdun. Selamat siang Pak Ibnu. Selamat siang Mbak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sehat Pak Ibnu? Alhamdulillah sehat. Aduh sayang sekali ya Pak, belum bisa bergabung ke studio, tapi tidak mengurangi apapun karena di era digital lagi-lagi kita terbantu oleh digital, tetap bisa bertatap muka dengan Pak Ibnu Kholdun. Terima kasih Pak sudah hadir. Baik, kita ke Pak Deputi terlebih dulu, izin ya Pak Ibnu ya, mungkin bisa sama-sama kita menyimak. Pak, tadi Cynthia sudah bridging sedikit karena Cynthia merasa sebagai seorang konsumen gitu, kemana-mana udah nggak serepot dulu. Dulu kalau nggak bawa dompet tuh balik lagi Pak. Kalau sekarang nggak bawa dompet nggak apa-apa, handphone bawa gitu. Transaksi digital semakin mudah. Seperti apa kalau Bapak memandang fenomena transaksi digital yang semakin memudahkan konsumen? Silakan Pak. Iya, sebetulnya dari Bank Indonesia sebagai otoritas sistem pembayaran lebih dari 10 tahun lalu sudah melihat ke depan ya. Karena bersamaan dengan pesatnya transformasi digital, BI juga waktu itu sudah memperkirakan ini harus dimanfaatkan, terutama dalam hal sistem pembayaran. Nah, kita satu lagi, sistem pembayaran itu juga kita yakini bahwa transaksi yang efisien itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka sejak lebih dari 10 tahun lalu kita melihat bahwa ini salah satu cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, yaitu sistem pembayaran yang efisien, antara lain melalui transaksi secara digital. Nah, lalu banyak dikembangkan lah. Dan kita lihat sekarang ketergantungan orang dengan sistem pembayaran, terutama tentu saja sejak meluasnya e-commerce dan lain sebagainya. Dan momentumnya adalah saat pandemi, di mana semua dilakukan secara online karena tidak bisa bersentuhan gitu ya? Maka itu mendapat momentum untuk pertumbuhan yang tinggi dalam transaksi digital. Dan tepat sekali waktu itu Bank Indonesia sebelum pandemi sudah mengembangkan banyak dukungan sistem bayaran secara digital. Yang paling fenomenal tentu saja kris yang sejak 2019 dikembangkan. Sekarang pesat sekali, targetnya sampai 55 juta pengguna secara nasional, dan untuk Jambi sendiri itu saat ini sudah hampir 594 juta sudah pengguna kris. Untuk merchant atau tokonya bahkan sampai sudah 300-an atau hampir 400.000 merchant yang siap menggunakan kris. Jadi memang hampir kita sudah budaya untuk transaksi digital, secara digital atau elektronik itu sudah masif saat ini gitu, terutama di kota Jambi gitu. Transaksi digital tentu saja bukan hanya kris, ada alat pembayaran menggunakan kartu, demikian juga alat pembayaran menggunakan kartu kredit, dan kartu kredit juga tumbuh, walaupun sekarang dari sisi jumlah transaksi
sedikit bergeser, lebih banyak didominasi kris, tapi tetap ada pertumbuhan. Kemudian juga uang elektronik ini juga mengalami pertumbuhan, tercatat hampir 300 miliar. Kalau tadi kris itu memang jumlah transaksinya banyak. Untuk Jambi hampir untuk Februari saja sampai 2,5 juta transaksi dengan nominal hampir mencapai 300 miliar. Begitu juga dengan uang elektronik. Uang elektronik per Maret sudah sampai 300 miliar transaksi untuk Jambi dengan 3 juta transaksi. Kemudian juga kita melihat bahwa perkembangan e-commerce juga tinggi di Jambi, tapi memang kalau di Jambi lebih banyak e-commerce itu dari sisi untuk transaksi penjualan yang bisa mencapai sekitar 610 miliar nilainya untuk transaksi penjualan itu. Jadi kalau kami lihat khusus untuk Jambi ini sudah masif, apalagi di kota Jambi gitu ya. Sudah sangat bergantung malah Pak ya. Jadi Ya. ketika ada toko yang nggak ada krisnya tuh kayak ya nggak ada ya. Padahal walaupun bisa dibayar cash kayak ngerasa udah pakai kris aja deh. Sayang Ya. uang cashnya. Ya, betul. Kayak gitu. Nah, ini juga BI tentu saja upaya mendorong transaksi digital ini seperti tadi concernnya adalah karena ini adalah dapat mendorong pertumbuhan, kami juga concern di situ, kami intensif melakukan edukasi dan sosialisasi untuk peningkatan literasi transaksi keuangan masyarakat. Di Kota Jambi, edukasi itu sudah dilaksanakan sejak ada kris, kemudian juga sekarang meluas ke kota-kota lain. Kita berharap ini bisa meluas, dipakai lebih banyak sehingga literasi orang untuk masyarakat untuk menggunakan transaksi digital bisa lebih luas lagi gitu, sehingga peningkatan pengguna alat pembayaran secara elektronik baik kris, kemudian juga uang elektronik dan e-commerce itu meningkat gitu. Baik, walaupun tumbuh tapi masih akan dikejar terus Pak ya, Terus, untuk bisa disosialisasikan terus kepada untuk masyarakat. Jambi memang peluangnya masih tinggi, sehingga kami juga tetap optimis ini terus dikejar. Dari Bank Indonesia Pusat memang menetapkan target yang tinggi, tapi kami optimis ini juga bisa akan dicapai. Oke, nanti akan kita bahas seperti apa sih tantangannya untuk menyosialisasikan ini. Tapi nanti Pak, kita ke Pak Ibnu dulu. Pak Ibnu, mungkin nih kalau berbicara tentang sesuatu yang mudah, rasanya tidak mungkin tidak ada resikonya. Ini seperti apa Pak Ibnu kalau untuk konsumen yang menggunakan transaksi digital, merasa mudah tapi juga Cynthia pribadi ngerasa worry gitu. Kalau menurut Pak Ibnu seperti apa Pak? Ya, Untuk baik. transaksi Baik, digital Mbak. ini terhadap Ya, perlindungan selamat siang, konsumen. Pak Mukti. Selamat siang Pak Ibnu. Ya. Ya, jadi memang terkait dengan digitalisasi ini memang di satu sisi konsumen ya merasa terbantu ya, artinya transaksi nggak perlu lagi uang cash ya, cukup dengan QRIS, cukup dengan debit segala macam gitu ya. Artinya memang di satu sisi memang lebih efisiensi, terbantu oleh konsumen. Nah di sisi lain memang zaman digitalisasi ini ada beberapa case yang masuk ke kantor kami ya, dengan kemudahan kecanggihan teknologi ini ada pihak-pihak tertentu yang menggunakan data-data konsumen segala macam untuk transaksi. Contohnya kemarin ada pengaduan kami, dananya terdebit. Nah, sementara dia tidak melakukan transaksi itu ya. Nah, ini kan akibat dari digitalisasi ini tadi, ya kan? Nah, kemudian banyak case lagi. Memang di satu sisi ini dimudahkan, konsumen dimudahkan, namun di satu sisi dengan teknologi ini konsumen juga sebagian konsumen juga dirugikan. Nah, ini yang artinya mungkin Bank BI juga harus mempunyai satu regulasi untuk perlindungan, proteksi bagi konsumen-konsumen yang dirugikan gitu. Gitu, Pak Mukti, Mbak. Baiklah, berarti memang di samping memudahkan, tapi ternyata ada peluang-peluang yang mungkin saja bisa merugikan konsumen, seperti itu ya, Pak Ibnu ya. Ya, Nah, ya, itu. sejauh ini Pak, kalau Bapak melihat memang transaksi ini memudahkan, tapi ada beberapa akhirnya yang
terkena dampak negatifnya. Kalau Bapak melihat di Jambi, apakah itu Pak yang akhirnya menjadikan beberapa, mungkin kenalan Cynthia pun beberapa akhirnya nggak mau pakai kris dan sebagainya, semua apa-apa cash gitu Pak. Iya, iya. Jadi memang Ketidakpercayaan itu Pak. kalau kasus yang masuk ke kantor kami ini adalah salah satu pendebitan dana tanpa diketahui bahwa si yang bersangkutan tidak melakukan transaksi tapi dananya terkuras itu. Ada kayak belanja-belanja segala macam itu. Nah, itu. Kemudian terkait data si nasabah, ini contoh kasus seperti pinjol gitu ya. Nah, pinjol ini juga di suatu sisi mungkin ada yang resmi, ada yang tidak resmi. Nah, ini yang tidak resmi ini yang merugikan kalau menurut kami ya. Nah, kami belum tahu nih bagaimana dari Bank Indonesia terkait pinjol-pinjol yang notabene tidak resmi ya. Karena ini data-data konsumen ini tersebar luas itu loh. Nah, dari mana dapatnya itu kami juga nggak ngerti ya. Sehingga datanya bocor. Makanya Bank Indonesia memang harus ada satu regulasi lah untuk proteksi perlindungan data-data nasabah gitu ya. Karena ini menyangkut privasi dan hak dari si konsumen gitu, Mbak. Baiklah Pak Ibnu, nanti langsung saja kita todong aja langsung Pak Deputi. Pak, sebelum kita masuk ke tadi tantangan untuk menyosialisasikan dan sebagainya untuk meningkatkan pertumbuhan transaksi digital ini, mungkin bisa langsung disampaikan Pak, sebenarnya peran Bank Indonesia untuk melindungi konsumen ini di bidang keuangan khususnya pada saat bertransaksi digital itu seperti apa Pak? Ya, jadi memang Bank Indonesia itu adalah lembaga negara yang amanatnya dari undang-undang itu memang menjaga stabilitas ekonomi, terutama stabilitas moneter, mendukung stabilitas keuangan, dan menjaga kelancaran dan kehandalan sistem pembayaran. Nah, untuk memastikan stabilitas sistem keuangan dan sistem pembayaran yang handal, karena ini adalah darah bagi perekonomian, maka Bank Indonesia perlu memastikan bahwa ada trust terhadap sistem yang berlaku, baik sistem keuangan maupun sistem bayaran. Jadi bagaimana konsumen bisa percaya, merasa aman, merasa nyaman menggunakan sistem pembayaran maupun sistem keuangan yang ada itu. Karena kalau orang merasa nyaman, aman, maka mereka akan menggunakan, kita semua masyarakat akan bisa menggunakan sistem pembayaran yang ada dengan baik sehingga transaksi meningkat, sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi, begitu kan. Nah, makanya harus dijaga kepercayaan itu. Nah, bagaimana menjaganya? Maka selain meregulasi dari penyedia jasa pembayarannya, yang menjadi concern utama Bank Indonesia adalah memastikan adanya perlindungan bagi pengguna sistem bayaran itu, yaitu konsumen. Maka BI secara khusus memang akhirnya membuat peraturan Bank Indonesia atau PBI itu sifatnya mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia karena BI adalah lembaga negara. Itu tahun 2023 telah dikeluarkan peraturan teknis untuk pelindungan konsumen Bank Indonesia, terutama kalau Bank Indonesia terutama untuk konsumen yang menggunakan jasa sistem pembayaran. Jadi yang terkait dengan transaksi atau aliran dana itu biasanya di ranah Bank Indonesia. Kalau terkait dengan sistem keuangan lain, misalnya penghimpunan dana dan pembiayaan, saving dan lending itu biasanya ada di otoritas jasa pembayaran gitu. Jadi Bank Indonesia memastikan untuk konsumen yang menggunakan jasa sistem pembayaran itu ada mekanisme yang diatur yang mengikat baik penyelenggara maupun konsumennya dengan pengaturan itu. Jadi ada beberapa pilar yang ditetapkan untuk memastikan perlindungan konsumen itu diimplementasikan oleh para penyelenggara jasa pembayaran. Penyelenggara jasa pembayaran itu perusahaan-perusahaan yang menyediakan jasa pembayaran, baik bank maupun non-bank. Kalau bank itu ya jelas
yang menyediakan mobile banking dan lain sebagainya. Kalau non bank tuh ya seperti misalnya Dana, OVO dan sebagainya, penyedia dompet elektronik atau penyedia transfer dana gitu. Bahkan money changer gitu. Nah, pertama tentu saja BI harus memastikan adanya market conduct ya, atau kepatuhan dari pasar pelaku, kemudian juga adanya keberdayaan dari masyarakat, kemudian juga jelas nanti ada kepatuhan dari penyelenggaranya. Nah itu pengaturan itu yang mengikat di situ gitu. Jadi tentu BI concern kepada upaya perlindungan konsumen, dan kami jelas, terutama kami di Bank Indonesia di perwakilan di daerah di Jambi itu menyeimbangkan. Di satu sisi kami intensif meningkatkan literasi transaksi elektronik di masyarakat, transaksi digital masyarakat, tapi di sisi lain kami juga menyeimbangkan literasi masyarakat terhadap resiko dan lain sebagainya untuk meningkatkan literasi masyarakat, kepedulian masyarakat terhadap perlindungan mereka sebagai konsumen begitu. Nah ini kami juga ada selain edukasi, upaya yang dilakukan termasuk melayani pengaduan masyarakat di bidang transaksi atau jasa pembayaran gitu. Baik, nanti akan kita bahas resiko-resikonya seperti apa, mungkin juga masyarakat biar tahu Pak. Tapi nanti kita ke Pak Ibnu terlebih dahulu. Pak, izin Pak Ibnu, kalau kita berbicara tadi ada beberapa konsumen yang dari Jambi yang membuat laporan seperti itu ke YLKI katakanlah. Sebenarnya kiat-kiat apa sih Pak yang harus dimiliki konsumen agar terhindar dari hal-hal buruk yang tadi sudah disampaikan beberapa korban yang merasa tidak nyaman dengan transaksi digital ini? Seperti apa Pak Ibnu? Ya, memang salah satu penyebabnya kalau kami melihat ini kurangnya edukasi ya. Edukasi kan tanggung jawab edukasi ini tidak hanya pemerintah ya, kami juga melakukan edukasi ya kan. Tapi rata-rata itu masalah konsumen ini ketidakpahaman menggunakan teknologi, itu salah satunya. Kemudian juga yang perlu kalau menurut kami ya, untuk mengurangi kerugian konsumen akibat dari digitalisasi ini, memang kami belum menemukan ya, apakah terhadap pelaku-pelaku ini kan kayak bank gitu ya, kehilangan nasabah kehilangan dana. Kami belum menemukan penegakan hukum ya terhadap oknum-oknum yang menggunakan oknum pelaku bank lah ya, karena ini ada indikasi seperti itu. Kami belum menemukan adanya penegakan hukum terhadap itu, sehingga makin banyak nantinya korban-korban konsumen dari hal tersebut, Mbak. Artinya Bank Indonesia juga harus konsen terhadap hal itu. Kan kita melihat banyak kasus ya, yang nasabah-nasabah yang kehilangan dana itu kan banyak kasus ya. Nah, kita belum lihat apakah keseriusan bank itu untuk menangani masalah itu, gitu Mbak. Baik, kira-kira kalau untuk di Jambi ada tidak Pak presentasenya berapa banyak seperti itu konsumen yang sudah melakukan pengaduan atau yang merasa ada ketidaknyamanan terhadap transaksi digital, Pak? Ya, kami untuk nasabah yang kehilangan dana, yang dia merasa tidak melakukan transaksi itu di tahun 2025 ini ada dua konsumen ya. Kemudian ada satu konsumen untuk jasa perbankan itu dia tidak pernah melakukan akad kredit, tapi dia namanya digunakan untuk melakukan akad kredit, gitu kan. Nah, itu untuk di jasa perbankan. Nah, itu kan banyak kasus-kasus seperti itu. Nah, bagaimana hal ini mungkin apakah salahnya di sistem perbankan atau saya nggak tahu juga nih penyebabnya, sehingga korban-korban ini jelas merasa dirugikan gitu, gitu Mbak. Baik, ini semakin menarik Pak, tapi mungkin nanti akan kita bahasnya, akan kita tanya ke Pak Deputi, sebenarnya apa yang terjadi? Apakah sistemnya yang salah ataukah memang masyarakatnya yang kurang teliti atau seperti apa? Izin kita iklan dulu ya, kita jeda dulu Pak Deputi dan juga Pak Ibnu, izin. Pemirsa tetaplah bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.
Baiklah saudara, masih bersama kami di Jambi Bicara pada hari ini. Kita masih akan membahas tentang transaksi digital dan seperti apa perlindungan konsumen. Kita tadi sudah membahas lumayan banyak terkait hal ini bersama Pak Deputi dan juga Ketua YLKI Jambi. Mungkin akan kita lanjutkan. Tadi sempat disampaikan oleh Pak Ibnu ada beberapa kasus yang cukup menarik ya Pak. Seperti ada yang tidak pernah melakukan akad kredit tapi datanya termasuk dalam pengguna akad kredit itu. Lalu juga ada yang dananya ketarik walaupun dia ngerasa nggak ada transaksi apapun. Lalu membahas tentang edukasi atau ketidakpahaman masyarakat mungkin sebagian dalam menggunakan teknologi. Sebenarnya seperti apa Pak kalau Bapak menyikapi ini, dan sekaligus resiko-resiko apa saja sih dalam kita bertransaksi digital Pak? Silakan. Terima kasih. Tadi sebetulnya sebagian besar sudah diungkapkan oleh Pak Ibnu. Ya. Dari kasus yang digambarkan kita bisa lihat bahwa pertama yang tergambar adalah bagaimana masyarakat sendiri tiba-tiba ada transaksi yang tidak dilakukan tapi terjadi, dan tadi sudah di-spill sedikit sebetulnya oleh Pak Ibnu soal data penggunanya. Jadi memang ada dua risiko dalam transaksi elektronik atau digital ini, yang terutama yang paling sering terjadi adalah soal terkait dengan keamanan data pribadi. Jadi hampir sebagian besar pengaduan yang datang ke Bank Indonesia itu memang terutama terkait dengan transaksi yang tidak diakui atau tidak dilakukan tapi terjadi, dan itu terutama karena ternyata datanya yang sudah digunakan oleh hacker gitu ya. Nah, lalu kita tahu ada beberapa metode untuk pencurian data pribadi ini, dan saya pikir ini bisa disisipkan dimanapun saat orang bertransaksi gitu ya. Nah, yang ini yang sebenarnya titik paling kritis yang literasi pengguna yang kita ingin tingkatkan, seperti misalnya phishing, penipuan dengan menyamar sebagai pihak terpercaya, misalnya terima WA atau apa, notifikasi dari yang mengaku sebagai bank melalui email, SMS atau website itu. Kemudian juga ada skimming, pencurian data kartu di ATM dan sebagainya. Kemudian malware. Nah, malware ini yang banyak orang dengan handphonenya bisa browsing ke mana-mana, banyak website, kemudian tidak sadar bahwa ada malware yang masuk, kemudian terinstall di handphonenya gitu. Kemudian bisa disedot data atau informasi yang ada di dalam handphonenya. Kemudian tentu saja sniping, penyadapan. Ini kalau misalnya melalui jaringan internet, yang paling sering terjadi adalah kalau misalnya orang menggunakan wifi gratis dan sebagainya. Itu kadang lupa, harusnya misalnya kalau menggunakan wifi gratis ya bijak jangan melakukan transaksi keuangan saat menggunakan wifi gratis. Karena itu ada resiko sniping, yang jelas penyadapan yang dapat dilakukan terhadap handphone orang gitu ya, pengguna. Kemudian yang paling sering terjadi adalah social engineering, ya bisa melalui telepon, bisa WA atau apa, yang orang nggak sadar bila dihadapkan pada situasi tertentu, kondisi tertentu, ya secara psikologis akan tertekan. Misalnya tiba-tiba diinformasikan ini kami ingin mengirim hadiah atau apa gitu, tapi kami kesulitan untuk mengirim, coba konfirmasi alamat atau tolong diisi data-data berikut supaya kami bisa mengirimkan itu. Nah, di dalam data perizinan itu kadang ada informasi yang rahasia sebetulnya, yang untuk akses akun keuangannya gitu. Kemudian ya deepfake ini yang lebih advance yang terjadi belakangan, yang itu menggunakan AI untuk seperti pernah kita lihat itu kan ada di medsos pesan dari owner bisnis terkenal, kalau ingin follow nanti akan dapat terima uang berapa gitu, sehingga diklik follow dan sebagainya tuh akan nyambung ke jaringan ke website yang bisa nyedot data pribadi gitu. Oleh hacker-hacker ini bahaya ya Pak? Iya, itu cara. Nah, memang mereka ada intinya kan mereka ingin kita mengungkapkan data sesuatu. Nah, cara mengungkap data sesuatu disediakanlah platform-platform yang untuk supaya platform itu kita buka ditempuh berbagai cara. Yang paling canggih, yang paling sering kan sekarang WA itu ya. Yang .apk mulai dari undangan, kemudian konfirmasi paket, kiriman paket dan sebagainya itu ya.
Itu cuma diklik doang, itu bahaya ya? Kalau begitu klik kan seperti kita menyetujui atau apa gitu ya, bahwa menyetujui mereka akses data kita di handphone gitu. Itu ya, itu antara lain. Selain tentunya ya itu resiko keamanan data karena data kita dipakai untuk transaksi atau mengakses akun kita. Yang kedua ada resiko finansial, terutama ini terkait dengan penipuan untuk pembayaran gitu. Ini yang bisa menyebabkan misalnya kehilangan dana di dompet elektronik, kemudian juga yang transaksi lainnya yang menyebabkan pengguna kehilangan dana atau melakukan transaksi yang tidak diinginkan seperti itu. Nah ini juga tadi menarik sebelum kita ke Pak Ibnu lagi, karena ada pertanyaan juga dari Pak Ibnu mengenai penegakan hukum kepada para pelaku ini. Seperti apa Pak? Karena kita juga sebagai konsumen kan jadinya agak worry, agak takut gitu, karena kita ngelapor pun akhirnya nggak ada apapun gitu, nggak kembali juga duitnya dan sebagainya. Iya. Sebetulnya dalam mekanisme pelindungan konsumen itu sudah diatur sebenarnya hak-hak dari konsumen ya. Nah, memang akhirnya yang pertama harus diteliti sebetulnya kronologis kejadiannya gitu. Memang tahapan pertama di pelindungan konsumen sesuai dengan pengaturan itu harus dilakukan terhadap penyelenggaranya itu. Pengaduan harus dilakukan terhadap penyelenggara. Pak, izin kita angkat penelpon dulu ya. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang juga Mbak Zentia Permana. Oke, selamat siang. Ini Pak Yudi dari Telanai. Silakan Pak Yudi ingin memberikan komentar, saran, pertanyaan. Silakan Pak. Ya. Ya, terima kasih. Mohon maaf, saya memotong pembicaraan para sumber. Ya, silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Zentia. Yang saya hormati tentu Pak Mukti Rigowo, ya, Deputi KPW BI Provinsi Jambi yang saya hormati. Yang kedua ada saudara saya yang terhormat Bapak Ibnu Khaldun, Ketua YLKI Provinsi Jambi. Ini enggak tukar-tukar nih YLKI ini, umur hidup. Mudah-mudahan ada wajah baru lah. Baik, saya coba menanggapi apa yang sudah kita bicarakan di sini. Mungkin tidak banyak yang saya ingin sampaikan secara teknis. Jadi kemajuan teknologi ya, seperti kita ketahui, tentu tidak bisa kita tawar-menawar lagi. Ya harus dihadapi manusia saat ini. Mau tidak mau, suka tidak suka. Ya banyak positif dan banyak negatifnya. Ya seperti contoh, kris ini ya kalau tidak kita ikuti banyak perampokan-perampokan yang ada, pecah kaca mobil, orang bawa uang dirampok. Itu hanya bawa dompet kosong aja sekarang. Itu kehebatannya. Ya tentu kris ini mempermudah percepatan, praktis, ekonomis, dan menghindari kejahatan. Nah, negatif teknologi ini ya bisa terjadi kejahatan, tidak pidana, dampak negatif, kerugian, ya pinjol judol, pemalsuan data. Nah tentu bagi saya di sini BI sebagai leading sector ya tentu harus bermain dengan data lah. Datanya sudah berapa sampai hari ini yang sudah masuk kris. Nah kaitannya yang kris ini bagaimana dengan generasi baby boomer seperti saya sudah 65 tahun yang gagap gembita dengan teknologi. Ya saya masih manual, mohon maaf Mbak Zentia, nggak sama dengan Mbak Zentia main teknologi itu. Ya mohon dapat dijelaskan tentang baby boomer ya. Apakah masih bisa manual dan sebagainya. Nah kalau milenial tentu ini kebutuhan ya, kebutuhan. Ya saya juga bisa menyesuaikan. Maaf ngomong ya bisa juga. Tapi yang lain bagaimana? Nah untuk YLKI ya BI juga masyarakat berharap tentu di samping itu juga dapat meyakinkan masyarakat bahwa penggunaan kris ini aman, mantap dan terjamin. Nah diperkuat oleh YLKI. YLKI pun harus hadir untuk membuat himbauan, bekerjasama dengan BI teknisinya jangan sampai kebobolan. Ya untuk dimasyarakatkan lah kris ini. Ya untuk penggunaannya supaya masyarakat
tetap waspada gitu dari LKI terhadap transaksi teknologi elektronik ini gitu. Baik. Dan Ada lagi Pak? demikian yang bisa dapat saya sampaikan Mbak Cynthia. Ya, saya rasa thank you very much. Wah. See you again. Salam sehat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you Pak Yudi. Wah, ini bukan kerasanya seperti generasi milenial kok Pak Yudi, bukan generasi bomber. Aman aja kalau Pak Yudi ya. Baiklah nih beberapa poin yang disampaikan oleh Pak Yudi, mungkin bisa oleh Pak Deputi dan juga nanti akan ditanggapi juga oleh Pak Ibnu. Pak Deputi mungkin bisa menyambung dari yang tadi bagaimana tentang wewenang penyelenggara, lalu tadi disampaikan bagaimana koordinasi, mungkin juga kerjasama yang bisa dilakukan dengan YLKI dan instansi-instansi terkait. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Tadi memang dalam peraturan Bank Indonesia mengenai pelindungan konsumen telah diatur sebetulnya tahapan untuk tadi itu bila terjadi hal yang dianggap merugikan konsumen dalam bentuk pengaduan atau pengaduan konsumen, karena pengaduan konsumen memang salah satu dari mekanisme pengaduan itu memang salah satu dari pilar perlindungan konsumen. Jadi memang pada tahapan pertama pengaduan atau proses pengaduan memang harus ditangani kepada PJP-nya atau penyelenggara jasa pembayarannya. PJP dipastikan juga bahwa PJP diberikan izin untuk melaksanakan jasa pembayaran karena harus memenuhi syarat juga. Salah satu syaratnya juga harus punya mekanisme untuk melayani pengaduan dari penggunanya atau konsumennya begitu. Nah, biasanya nanti ketemu diproses oleh PJP, terutama misalnya kalau terjadi sesuatu kesalahan, misalnya contohnya kalau PJP untuk dompet elektronik misalnya sudah melakukan transfer, tapi sudah terdebit di dompet tapi belum sampai ke tujuannya, rekening tujuan. Nah, itu akan dilihat apa pertama tentu saja ada apa di proses yang ada di sistemnya gitu begitu. Kalau memangnya itu ada masalah karena ada oleh penyelenggara, biasanya itu penyelenggara yang harus memberikan solusi gitu. Termasuk bila nanti memang kegagalan sistem yang harusnya konsumen itu sudah pasti melakukan semua prosesnya sesuai prosedur ya. Berarti nanti penyelenggara termasuk harus mengganti kerugiannya. Itu memang termasuk hak dari konsumen yang harus diketahui juga. Nah, tapi memang kalau diteliti ternyata kesalahan itu misalnya karena yang paling sering, dan ini yang paling sering adalah soal data atau transaksi yang secara diverifikasi benar dilakukan oleh akun dari konsumen, tapi konsumen merasa nggak melakukan. Nah, itu yang nggak bisa dipertanggungjawabkan ya Pak? Agak sulit itu, yang itu diprosesnya kecuali ada mekanisme tersendiri dari penyelenggara bahwa itu konsumen sudah memenuhi kesalahan ada di sistem penyelenggara, maka penyelenggara yang berhak ganti gitu, yang berwajiban mengganti gitu. Nah, BI berada misalnya pada tahapan selanjutnya. Tadi itu misalnya kalau ternyata di antara penyelenggara dan konsumen tidak ketemu setelah diproses misalnya dalam kurun 20 hari kerja, itu baru dilaporkan ke BI. BI juga nanti akan melihat kembali. Kalau tadi memang ada masalah di prosedur, terus penyelenggara di sistem penyelenggara dan sebagainya, BI akan mediasi. Kami lakukan selama ini seperti itu, bahkan termasuk sampai tahap penggantian kerugian dari konsumen. Tapi kalau tadi karena masalah penggunaan atau data konsumen yang bocor digunakan oleh hacker dan sebagainya, itu mungkin tidak bisa diproses lebih lanjut. Baik. Maka upaya terbesar BI adalah edukasi bagaimana konsumen menyadari hal itu. Karena semuanya sudah terbaca by sistem ya Pak ya. Jadi bisa terlihat transaksinya seperti apa. Baik, kita ke Pak Ibnu. Pak, nah mungkin Bapak yang lumayan sering menghadapi apa-apa yang disampaikan oleh konsumen seperti itu. Tadi juga beberapa disampaikan oleh Pak Yudi, mungkin bisa Bapak tanggapi terkait
memang kris ini memudahkan transaksi digital, memudahkan sampai akhirnya beberapa kenyamanan. Kalau dulu bawa uang tunai kita khawatir entah itu ada pencurian, perampokan, pencopetan dan sebagainya, saat ini enggak. Sehingga penggunaan kris ini memang harus terus disosialisasikan kepada masyarakat, tapi juga harus berimbang dengan bagaimana masyarakat merasa aman dan nyaman untuk menggunakan transaksi digital itu. Silakan, mungkin bisa ditanggapi, Pak Ya, Ibnu. ya Pak. Jadi memang seperti yang saya katakan tadi, memang di satu sisi digitalisasi ini kan lebih memudahkan ya, memudahkan konsumen untuk melakukan transaksi ya dengan kris ya, dengan debit, dengan segala macam. Nah, itu kita akuin memang sangat memudahkan ya untuk melakukan. Namun di satu sisi memang ya kami katakanlah kami garda terdepan bagi konsumen ya, artinya konsumen yang menjadi korban ya. Kami yang kami yang tempat pengaduan yang paling. Nah, makanya saya sampaikan tadi ke Pak Mukti ada beberapa kasus tadi, ya itulah bagaimana sih bentuk konkretnya mungkin terhadap seperti kasus-kasus yang saya bilang, bagaimana konkretnya terhadap penindakan, penindakan dan bagaimana langkah preventif Bank Indonesia dalam mengatasi permasalahan yang saya sampaikan. Ini yang penting, sehingga apa yang menjadi konteks Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen ini tercapai. Artinya hak konsumen ini benar-benar terlindungi dengan digitalisasi ini, dengan kemudahan-kemudahan segala macam ini, sehingga data konsumen aman, ya kan, tidak ada bocoran atau kemudian oknum-oknum yang menggunakan digitalisasi ini tidak bisa bergerak secara luas. Jadi proteksi ini yang perlu Bank Indonesia. Kemudian mungkin kita ini agak, kalau saya nilai agak kurang nih, OJK-nya tidak hadir nih. Seharusnya OJK juga hadir, karena OJK sebagai otoritas jasa keuangan dia melakukan pengawasan, dan otoritas keuangan bisa memberikan sanksi, ya kan, terhadap kecurangan-kecurangan dalam aktivitas perbankan gitu. Mungkin gitu, Mbak. Nah, tadi kan juga sempat disampaikan sebelum kita jeda, Pak izin, disampaikan oleh Pak Deputi bahwa di beberapa kasus ketika memang sistemnya yang salah maka akan diganti kerugian konsumen. Namun di beberapa kasus lainnya karena secara sistem sudah diverifikasi dan divalidasi bahwa itu dilakukan oleh akun yang bersangkutan, maka tidak bisa diproses. Nah, ini seperti apa kalau memandang, karena kan ketika akun by system itu ternyata memang tervalidasi atau terverifikasi oleh akun tersebut yang bisa saja mungkin dilakukan oleh hacker, ini tidak bisa adanya pergantian ke konsumen. Ini apakah cukup merugikan konsumen atau seperti apa, Pak Ibnu? Jadi gini, Mbak, kalau menurut hemat kami edukasi, pertama edukasi, kedua membuat Bank Indonesia membuat layanan pengaduan mungkin kayak seperti BP POM ya. BP POM saya contohkan ke kayak BP POM, dia membuat layanan pengaduan itu di kayak pengumuman segala macam. Artinya untuk pengaduan itu yang jelas untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi, apakah informasi ini terhadap transaksi, apakah prosesi pinjaman segala macam. Jadi pengaduan inilah, informasi inilah yang dibutuhkan bagi si konsumen itu. Siap, nanti akan kita bahas lebih lanjut. Nih juga menarik terkait layanan pengaduan dari Bank Indonesia seperti apa, nanti kita akan bahas. Kita jeda dulu, izin ya Pak Deputi. Pemirsa, tetap bersama kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini.
Ya, saudara, masih bersama kami di program Jambi Bicara dengan tema kita pada hari ini adalah bagaimana perlindungan konsumen terhadap era transaksi digital saat ini. Masih bersama Pak Deputi Bank Indonesia Perwakilan Jambi dan juga Ketua YLKI Jambi Bapak Ibnu Khaldun yang bergabung melalui video conference. Dan kita sudah masuk ke segmen ketiga. Kami juga masih mengajak Anda untuk berpartisipasi aktif bersama kami melalui sambungan telepon di 0741666385 atau melalui nomor telepon di 08117433 seperti yang tertera di layar kaca Anda. Baiklah, langsung saja kita ke Pak Deputi kembali. Terkait tadi yang disampaikan adalah layanan pengaduan dan juga edukasi yang mungkin bisa digencarkan dari Bank Indonesia seperti apa? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Pertama tentu kami menginformasikan mengenai pengaduan. Jadi pengaduan pertama, BI saat memberikan izin kepada penyelenggara jasa pembayaran, tentu kami memastikan kesiapan dari penyelenggara jasa pembayaran termasuk untuk penanganan pengaduannya. Dan ini juga mempengaruhi apakah nanti penyelenggara jasa pembayaran diberi sanksi atau bahkan dicabut izinnya gitu terkait dengan semua prosedur yang harus dipenuhi ini. Jadi untuk pengaduan memang tahapan pertama yang tadi harus dilakukan adalah kepada penyelenggara jasa pembayarannya. Tentu nanti ada konsumen harus menghubungi kontak center resminya, karena terkait dengan kontak center juga ada lagi nih model penipuan yang lain ya, yang kalau di bank kadang di ATM ada masalah di ATM kemudian ditempel kontak center bank yang berbeda, ketika dihubungi yang jawab adalah penipu. Nah, itu juga jadi harus dipastikan pertama kalau terjadi masalah agar menghubungi layanan pengaduan dari yang resmi tentunya dari penyelenggara jasa pembayaran. Kemudian nanti ada prosesnya, tahapannya. Nanti bila tidak sesuai, tidak solve, tentu bisa melakukan pengaduan ke otoritas. Kalau terkait dengan sistem pembayaran, seperti misalnya KRIS, kemudian kartu kredit, kartu debit, kemudian uang elektronik, dompet elektronik, maupun terkait dengan money changer, bahkan pasar uang, pasar falas itu nanti diadukan ke Bank Indonesia. Bank Indonesia ada kontak center Bank Indonesia 131, sebenarnya itu untuk segala jenis pengaduan terkait keuangan Bank Indonesia ya. 131, kemudian juga bicara@bi.go.id, kemudian juga bisa langsung ke layanan pengaduan visitor center di kantor pusat atau ke BI Jambi. Banyak sering juga ada yang datang langsung ke BI Jambi, kami melayani pengaduannya juga gitu. Kalau terkait dengan tadi jasa penghimpunan dana dan juga atau pembiayaan dari perbankan, kemudian dari industri keuangan non bank dan setelah pasar modal, itu nanti layanan pengaduan di OJK. Sedangkan terkait dengan nanti kalau misalnya ada rekening-rekening yang digunakan untuk penipuan dan lain sebagainya, itu bisa dicek di layanan yang disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi atau Komdigi. Itu ada websitenya cekrekening.id. Kemudian kalau kita ditipu oleh penipu, ada nomor-nomor yang akan kita adukan sebagai penipu, itu bisa diadukan di aduanomor.id yang juga disediakan oleh Komdigi. Jadi memang terkait dengan transaksi digital, Bank Indonesia tentu berkolaborasi dengan OJK dan Komdigi untuk penanganan pengaduan konsumen ini gitu. Ini menarik karena masyarakat juga ternyata bisa melindungi masyarakat lainnya agar tidak tertipu ya Pak ya. Dengan adanya pengaduan itu, pengaduan baik rekening maupun nomor telepon seluler itu. Siap. Ini mungkin kita ke Pak Ibnu. Pak, tadi mungkin ada sedikit yang belum terjawab terkait yang disampaikan oleh Pak Yudi mengenai era digital, bagaimana generasi bomber dengan generasi milenial, Gen Z itu kan berbeda ya. Terkait untuk konsumen yang melaporkan atau merasa ada ketidaknyamanan pada transaksi digital ini kebanyakan apakah dari generasi bomber Pak atau milenial atau bercampur Pak? Itu kalau konsumen yang melakukan pengaduan itu semua dari semua kalangan Pak. Artinya dari milenial juga ada tuh. Jadi contoh kasus yang malah ini orang-orang yang berpendidikan malah yang menjadi korban itu. Yang mohon maaf, yang S2 berpendidikan, nah, artinya memang bukan orang yang minim pengetahuan, malah yang mempunyai ilmu gitu malah yang menjadi korban itu. Makanya memang
apa yang disampaikan Pak Mukti tadi, layanan pengaduan itu adalah sangat penting ya untuk konsumen, dan memang bagi penyelenggara yang terbukti nantinya melakukan kecurangan-kecurangan, itu yang harus dilakukan penegakan hukum, sehingga ini menjadi efek jerah bagi oknum-oknum yang memanfaatkan situasi ini. Nah, kemudian yang perlu kami pertanyakan juga ke Pak Mufti, jadi kan memang ada di satu sisi terkait BI checking, Pak, terkait BI checking, dan di pengaduan di tempat kami itu ada yang saya katakan tadi, konsumen tidak pernah merasakan melakukan pinjaman ya ke salah satu bank ya, tapi namanya digunakan sehingga ini kredit macet, dan dilakukan dia kena PI checking sehingga dia namanya jelek Gitu ya. ya kan, di perbankan malah pohon 5. Nah, ini bagaimana untuk mengantisipasi hal seperti ini, dan bagaimana ini kan menyangkut hak privasi dari si masyarakat. Ini kan namanya jadi jelek, dia tidak bisa bertransaksi dengan bank-bank lainnya gitu. Padahal dia tidak merasa dipinjam, melakukan pinjaman. Nah, ini bagaimana dengan BI checking itu, Pak Mukti? Baik, nah mungkin langsung bisa dijawab Pak, karena memang ini bukan 1-2 orang, sepertinya orang-orang terdekat Cynthia juga ada yang terkena Pak, karena ada yang baru tamat SMA, baru punya KTP, tiba-tiba ketika mau dibelikan motor gitu katakanlah kena BI checking gitu Pak. Nah ini seperti apa kalau Pak mandang ini? Ya. Ada dua sisi saya lihat. Pertama tentu dari soal datanya sendiri, keamanan data pribadinya. Yang kedua tadi tentu kembali ke tadi yang diungkapkan pertama oleh Pak Ibnu, yaitu literasi digitalnya gitu. Dan literasi digital kalau lihat dari penjelasan Pak Ibnu tentu bukan hanya terkait dengan kelompok umur, latar belakang pendidikan dan sebagainya, tapi adalah siapa saja yang menggunakan teknologinya gitu, handphonenya, siapapun kalau menggunakan teknologinya, handphone, kemudian ingin melakukan transaksi digital, atau bahkan belum pada melakukan transaksi, tapi membuka pada misalnya aplikasi yang ada di handphone, smartphone, misalnya media sosial dan sebagainya, itu perlu menyadari begitu bahwa apapun yang mereka upload atau isikan di dalam handphone, platform media sosial dan sebagainya, itu rawan bisa diambil orang gitu. Maka mereka harus memastikan, misalnya pertama tentu kalau ingin mendownload aplikasi atau mengikuti media sosial harus tahu kebijakan privasi dari aplikasi itu gitu. Kemudian juga berhati-hati mau mengklik klik persetujuan terhadap sesuatu gitu. Atau bahkan kalau mengklik link-link yang tiba-tiba muncul di medsos gitu, sponsor atau iklan-iklan dan lain sebagainya, karena itu bisa memberikan persetujuan terhadap akses data pribadi yang ada di smartphone itu, dan itulah yang mungkin nanti yang digunakan untuk melakukan aplikasi pinjaman online dan sebagainya. Itu dari pertama soal keamanan data. Yang kedua tadi soal BI checking yang sekarang mungkin disebutnya Slick OJK ya. Slick OJK itu, nah ini kadang juga termasuk ini kembali ke masalah literasi. Ada sekarang dengan perkembangan e-commerce, Shopee, dan lain sebagainya, itu ada kita lihat-lihat barang secara nggak sengaja keklik mau bayar klik, ternyata kliknya ada pay later dan sebagainya gitu. Secara nggak sadar itu, cuma hanya karena salah klik gitu. Tahu-tahu langsung masuk berarti ke cicilan kan. Nah, cicilan pasti masuk ke Slick OJK itu gitu, atau dulu disebut BI checking, sekarang Slick OJK ya. Pasti yang kadang tidak disadari orang itu ya seperti itu, yang muncul di e-commerce-nya, kemudian salah klik, jadi pay later gitu. Tapi itu bisa dicek historinya Pak. Ini dari mana BI checking ini akhirnya terkenalah BI checking atau Slick OJK-nya ini. Bisa Sebetulnya kalau pertama
tentu ini ada di OJK pengajuannya. Masyarakat bisa membawa KTP, kemudian minta diprintkan slip OJK-nya dan dicek di situ transaksi yang ada. Kemudian kalau merasa tidak pernah mengajukan, periksa handphonenya. Handphonenya itu terpernah terutama apakah ada aplikasi itu, misalnya di situ pengajuan dari bank digital A gitu. Memang ternyata di handphonenya ada pernah install bank digital A, berarti mungkin saja gitu nggak sengaja keklik dan lain sebagainya itu. Tapi memang perlu diperiksa juga, kadang sesuatu nggak seketika terjadi, jadi ada yang mengklik malware untuk memberi akses hacker untuk ambil datanya, tapi digunakan oleh hackernya itu nggak seketika hari itu, jadi setelah sebulan atau beberapa bulan. Tapi kalau ditelusuri ternyata pengguna pernah mendownload atau mengklik link dari hacker gitu. Dan itu nggak ada jalan keluarnya Pak, dalam artian tetap datanya akan terblacklist seperti itu? Kalau ada satu cara ya mungkin kalau memang jumlahnya nggak besar, melunasi atau menyelesaikan itu ya di slip OJK, karena itu di OJK itu nggak bisa hilang sebelum itu selesai dari lembaganya. Tapi kan si konsumennya tidak tahu Pak apa yang harus dibayarkan gitu, seperti yang di kasus Pak Ibnu tadi. Ya, memang itu lebih banyak ditangani di Satgas Pasti. Itu aspeknya luas di Satgas Pasti itu. Satgas Pasti yang menangani pinjol ilegal ini dan juga akses terhadap pinjaman yang tidak sah gitu ya. Nah, kadang itu udah masalah untuk penyelidikannya, penelusurannya panjang dan melibatkan banyak instansi. Dan tapi sebelum itu selesai dapat ditemukan solusinya, itu memang nggak bisa hilang dari slip OJK gitu. OJK juga nggak berani menghilangkan sebelum lembaga keuangannya itu mengkonfirmasi bahwa itu selesai dan sebagainya gitu. Jadi tergantung nanti penyelesaian dari lembaga itunya begitu. Penyedia layanannya itu ya Pak ya. Baiklah, nanti akan masih banyak sebenarnya yang ditanya, tapi sepertinya waktu kita sudah habis. Jadi izin Pak Ibnu dan juga Pak Deputi, kita akan masuk ke closing statement langsung ya Pak. Closing statement yang pertama langsung saja ke Pak Ibnu, silakan Pak Ibnu. Singkat saja Pak. Ya, baik, terima kasih. Memang digitalisasi ini memang artinya untuk memudahkan konsumen untuk melakukan transaksi. Tapi kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Jambi, khususnya konsumen, untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan aplikasi-aplikasi yang kalau memang tidak mengetahui aplikasi itu jangan selalu di-download ataupun digunakan, karena ini bisa saja menjebak ya. Ini kan aplikasi kan bisa melalui WA masuk, ya kan, bisa melalui Facebook, bisa melalui apapun di Instagram. Nah, jangan kalau memang tidak mengerti, jangan menggunakan aplikasi tersebut, karena itu bisa saja para pelaku kejahatan itu akan memanfaatin dan menggunakan data-data kita untuk dia mencari keuntungan. Jadi kami mengimbau kepada masyarakat Provinsi Jambi untuk lebih berhati-hati. Kemudian kami minta kepada Bank Indonesia, khususnya Pak Mukti, untuk memberikan edukasi lagi kepada masyarakat dan memberikan layanan pengaduan dengan mungkin melalui poster-poster atau apa, sehingga masyarakat lebih gampang untuk mengakses ya. Masyarakat lebih gampang untuk mengakses, mendapatkan informasi-informasi tentang bagaimana bertransaksi di perbankan dan bagaimana melakukan pengaduan-pengaduan kecurangan tersebut. Baik, terima kasih banyak Pak Ibnu atas waktunya sore hari ini. Semoga lain waktu bisa langsung ke studio TVRI Jambi untuk kita membahas hal-hal lainnya. Sehat selalu Pak Ibnu. Baiklah, selanjutnya Pak Deputi, singkat saja Pak, waktu kita sudah mau habis, silakan. Terima kasih, saya sepakat dengan YLKI tadi, Pak Ibnu sepakat Pak mendukung. Dan pertama memang harus literasi. Jadi kalau menggunakan transaksi digital harus tahu juga resikonya gitu, dan tahu apa yang menjadi haknya. Untuk menggunakan, pertama tentu harus pengguna harus memastikan aspek legalitas dan resmi. Kemudian juga harus pastikan ada fitur keamanannya, seperti misalnya multi-factor authentication dan sebagainya. Kemudian tentu kalau mau menggunakan aplikasi, unduh atau download
aplikasi dari sumber resmi, misalnya Google Play atau App Store gitu ya. Kemudian juga cek reputasi dan ulasan penggunanya gitu. Dan jangan lupa kalau dari BI ingat prinsip PEKA. Jadi PEKA itu perlindungan konsumen, tapi juga bisa artinya peduli, kenali, adukan. Peduli, hak dan resiko, kenali penyedia jasanya, laporkan jika ada. Kemudian juga harus tahu layanan pengaduannya, call centernya yang resmi di mana gitu. Dan ingat, perhatikan juga kalau ada penawaran yang terlalu bagus, curigai gitu, seperti itu. Mungkin itu dari kami. Baik, terima kasih banyak sekali lagi Pak Deputi atas waktunya siang hari ini. Semoga lain waktu kita bisa lebih panjang lagi ngobrolnya, Pak. Dan pemirsa, demikianlah program Kabar Jambi pada hari ini. Seperti yang disampaikan oleh narasumber bahwa teknologi memang memudahkan, tapi jangan sampai lengah karena bisa saja membahayakan. Jadilah pengguna yang cerdas agar transaksi digital kita menjadi tidak was-was. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.